Mana ada wartawan mau ngeliput Rudi Yohanes, emang pentingnya apa coba? Emang mau info apa coba? Bukan orang penting, isinya sampah semua. Emang wartawan mau ngeliput Esra Soru sama Muri Wali? Nggak ada. Tiap hari wartawan liput punya saya. Mau nyebut KC pasti nyebut saya. Nyebut Saifuddin pasti nyebut saya. Bener nggak? Pasti nyebut nama saya. Nyebut nama saya. Ya kan? Siapa saja, tapi nyebut Ade Armando, nyebut saya lagi. Ya kan? Nyebut saya lagi, nyebut Ade Armando pun tetap nyebut saya, wartawan itu kan. Siapa lagi itu, termasuk si Rudi Kamri juga. Belum puas ngomongnya. Jadi saudara, jadi memang harus ya, yang saya lakukan ini memang harus kita lakukan. Dan ketika saya kendor, pemerintah ikut kendor. Nah, repot. Saya kenceng, pemerintah ikut kenceng lagi. Ya, repot kan? Jadi gimana dong? Wah, saya sih pengennya sudah ya, tapi kan pemerintahnya enggak, ya enggak bisa, ya kita jalan terus lah. Lawang tujuannya saya ke Eropa adalah tujuannya supaya saya bisa bersuara kok, ya kan? Saya ke sini tuh tujuannya saya bisa supaya bisa saya bersuara, mewakili orang-orang yang merasa terwakili. Kalau Anda nggak merasa terwakili nggak apa-apa. Saya mewakili diri saya sendiri dan teman-teman yang setuju dengan saya, ya kan? Nah itulah sebabnya saudara, ya kadang-kadang saya juga heran dengan Anda ya. Anda disakiti orang Islam, Anda teriak-teriak geber-geber, begitu ada orang yang berani ngomong, Anda ketakutan. Denny Siregar dulu bilang, ya habis kamu sih orang Kristen, kamu ngalah terus. Ya kamu nggak berani, ayo dong bangkit. Begitu ada yang berani, Denny Siregar kejang-kejang. Repot juga kan? Nah itu namanya apa? Namanya tidak konsisten. Ya, si Gilbert, orang kayak saya dibilangin anak iblis. Lalu Saifuddin bilang anak apa coba? Bingung kan? Bingung saya si Gilbert sekarang ini. Lalu dia sendiri apa? Bingung, ya. Bingung lah. Anda mau yang mana coba? Anda di dunia ini Anda nggak bisa mau pilih-pilih suka-sukanya semuanya enak, nggak bisa. Anda harus pilih, ya kan? Anda harus pilih. Nggak bisa Anda cuman mau enaknya saja dapat. Keadilan itu tidak turun jatuh seperti hujan dari langit ya. Keadilan itu harus Anda perjuangkan, bukan dengan menumpahkan darah orang lain. Makanya ada namanya lawyer, ada namanya advokat, ada namanya konselor, ya. Itu berapologia. Nah, bedakan ketika Anda memberitakan Injil dengan mengkritik Islam. Tidak semua orang yang mengkritik Islam itu memberitakan Injil. Ade Armando mengkritik Islam, apakah memberitakan Injil? Tidak. Saifuddin apakah memberitakan Injil? Tidak. KC memberitakan Injil? Tidak. Mereka mengkritik Islam. Saya melakukan dua-duanya. Saya mengkritik Islam, tetapi di satu waktu saya memberitakan Injil. Itulah sebabnya saya menyarankan, ya nanti KC di penjara sebaiknya sekolah teologi ya. Saifuddin juga sama, sekolah teologi ya. Jadi kalau ditanyain sama orang Islam tentang Alkitab nggak bingung. Anda para orang-orang Kristen yang dari Islam, ya Anda mulailah belajar Alkitab yang benar. Ya, kita ada kelas evangelis ya. Kita ada kelas evangelis mulai akhir April ini kalau nggak salah ya. Harinya hari Selasa. Ya hari Selasa ya, jam 7 malam. Ada kelas evangelis baru hari Selasa. Nah itu tujuannya supaya Anda belajar. Paling enggak ditanyain orang Islam tentang Alkitabnya, ditanyain anakmu, ditanyain oleh keluargamu tentang Alkitab, Anda bisa jawab. Ya tidak semuanya, tapi sebagian besar Anda bisa jawab. Begitu ya, nggak ngawur-ngawuran, ditanyain tentang Alkitabmu malah nanya Al-Qur'annya mereka, ya kan ngawur. Gimana sih? Ya, Anda mau jadi ahli kitab suci, apa Anda mau belajar kitab suci Kristen, apa mau belajar Al-Qur'an, kan bingung. Ini belajar ya. Nah, saudara, maka ketika kita mulai ya mengutarakan suara kenabian bagi Indonesia, banyak orang yang takut.
kaya nggak mau diakuni, takut ya. Gereja-gereja kan ketakutan. Mereka nggak sadar, mereka ditakut-takutin supaya takut. Mereka ditakut-takutin supaya takut. Memang ditakut-takutin supaya takut. Ya. Tetapi kalau Anda melawan seperti saya, Anda akan kehilangan rasa takut. Dan nanti orang Islam ini malah takut. Orang Islam ini kalau Anda berani takut loh mereka loh. Ya. Kalau Anda takut-takut mereka injak Anda. Begitu Anda berani, mereka kan takut. Ya. Serius. Wah, mereka kan seakan-akan karena kita takut mereka makin hebat tuh, rasanya mereka paling perkasa di dunia. Nggak tahu yang mereka sampai dengan hari ini kobol-kobol ngadepin orang-orang kafir. Ya kan? Sampai hari ini mereka kobol ngadepin orang kafir. Berani itu jangan dijegal ya. Ada orang yang berani dijegal. Nah, ini kalau nggak berani semua gimana? Ya berani kan? Apa sih Muri Wali berani kayak saya? Nggak berani. Lalu siapa yang mau menyuarakan? Apakah suaranya Muri Wali didengar? Ya nggak pernah lah. Mana mau wartawan ngeliput Muri Wali? Mana mau wartawan ngeliput Rudi Yohanes? Bener nggak mau wartawan ngeliput Rudi Yohanes? Mana ada wartawan mau ngeliput Rudi Yohanes? Emang pentingnya apa coba? Emang mau info apa coba? Bukan orang penting, isinya sampah semua. Emang wartawan mau ngeliput Esra Soru sama Muri Wali? Nggak ada. Tiap hari wartawan liput punya saya. Mau nyebut KC pasti nyebut saya. Nyebut Saifuddin pasti nyebut saya. Bener nggak? Pasti nyebut nama saya. Kudu nyebut nama saya. Ya kan? Siapa saja, tadi nyebut Ade Armando, nyebut saya lagi. Ya kan? Nyebut saya lagi, nyebut Ade Armando pun tetap nyebut saya, wartawan itu kan. Siapa lagi itu, termasuk si Rudi Kamri juga. Kenapa? Karena saya sampaikan tentang Pancasila dengan cara yang amat sangat keras. Daripada saya bunuh, daripada saya berondong pakai tembakan, nah, kan? Untung saya nggak punya ide seperti itu ya, nggak pernah terlintas dalam pikiran saya buat ngebom gitu ya. Saya cukup dengan kata-kata sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, dengan verbal. Dengan verbal. Nah kalau kamu sanggup jawab dengan verbal, masalahnya sampai sini kan kejang-kejang. Begitu saya tanya kan nggak kejang-kejang, langsung kabur semua kan orang Islamnya kan. Pusing ya kan, nggak berani ya. Kadang mau jawab apa sekarang nih coba, mau apa lagi nih ya. Aduh ya, semua itu tetap harus nyebut nama saya. Anda mau cerita apa ya, pasti nyebut nama saya ya kan. BPIP sekarang mau cepet-cepetan kerja, dulu kan mencoba terima gaji buta, nggak jelas kerjanya. Sekarang BPIP sejak Pak Toping bikin buku Pancasila, BPIP kejang-kejang. Dia cepet-cepet buru-buru, walau nggak nanti kesalip sama Pak Toping. Ya kan? Siapa lagi coba? Sulit, wis angel kudu nyebut nama saya. Nah, mungkin kalau menjawab penistaan agama tentang Pancasila, tentang penganiayaan minoritas, kudu nyebut nama saya. Pasti nyebut nama saya. Ya enggak?